Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku mau berbagi cara membuat dress renda buat anak berumur 6 bulan, teman-teman. Seperti yang terlihat, saya menggunakan bahan renda dan bahan lapisannya adalah bahan aero, dan aku jiplak polanya dari baju umur 6 bulan. Seperti yang terlihat, teman-teman. Teman-teman bisa menjiplaknya. Sesuaikan dengan bentuk badan anak-anaknya ya, berat badan anak-anaknya. Berhubung saya membuat model dressnya adalah model sambung, jadi saya menjiplak polanya yang bagian atas saja, teman-teman. Kalau yang bagian bawahnya bisa oversize, tergantung keinginan teman-teman membuat gelombang rendanya sebesar apa gitu ya, teman-teman. Kita perhatikan di atas, teman-teman harus jahit dulu bagian leher sama ketiak. Untuk bagian belakangnya saya membuat tali, teman-teman ya. Jadi teman-teman, tali ini kurang lebih panjangnya 80 cm per setiap bagian. Nah, setelah itu kita jahit di bagian bahunya, kita sambung tali dan bagian depan di bagian bahu. Nah, setelah itu bagian depannya bagian atas sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita mau menjahit bagian roknya. Nah, seperti yang terlihat, seperti yang di video-video saya sebelumnya, teman-teman, saya sudah menunjukkan cara membuat renda ya, teman-teman. Seperti yang terlihat, kita membuat renda, maksudnya gelombang renda di bagian renda paling depan dulu, teman-teman. Setelah itu kita sesuaikan ke puringnya, jadi supaya panjang renda yang di depan dan puring itu sama, makanya kita buat gelombang renda di bagian renda. Nah, setelah teman-teman sudah menyocokkan kira-kira panjangnya sudah sama, kita jahit ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, di bagian puring aku tuh panjangnya sama renda bagian depan itu berbeda, teman-teman. Karena apa? Aku pikir kalau di bagian puring kan kita nggak harus buat gelombang renda yang besar, jadi aku pikir dia terlalu makan bahan. Karena saya butuhnya hanya di bagian renda saja yang punya gelombang yang banyak, jadi di bagian renda depan saja saya perpanjang bahannya. Setelah selesai kita jahit timpa lagi ya, teman-teman, supaya di bagian jahit yang tadi itu terlihat rapi. Nah, setelah kita jahit tindi, kita buat juga jahit dengan jarak kurang lebih 1 cm di bawah dari jahit tindi tadi, yaitu tujuannya untuk memasukkan karet, karena dress ini akan saya buat berbentuk kerut tapi pakai karet juga, teman-teman. Setelah selesai, kita masukkan karet seperti biasa pakai peniti, teman-teman.
Setelah selesai, ujungnya kita jahit ya teman-teman, biar karetnya tidak lepas lagi. Nah, setelah selesai kita akan sambungkan, maksudnya kita akan menjahit di bagian belakang, yaitu nanti tempat tali dikaitkan ya teman-teman, tadi tali yang di bagian atas tadi. Setelah selesai, kita akan menjahit di bagian depan, kita sambungkan bagian atas dan bawah seperti yang terlihat teman-teman. Kita pin supaya mempermudah kita menjahit dengan rapi ya teman-teman. Setelah itu kita jahit. Setelah selesai kita jahit, kita mau menjahit bagian samping. Dan jangan lupa sebelum kita jahit bagian samping, kita jahit dulu bagian bawah ya teman-teman, khususnya di bagian puring, karena kalau renda bagian depan kita nggak perlu jahit karena bentuknya sudah, bawaan dari rendanya sudah bagus. Nah, setelah itu kita jahit bagian samping. Dan akhirnya dressnya pun selesai teman-teman. Mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu teman-teman dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton video saya dan berkunjung di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you.